Kita baca ada beberapa hadis yang tentunya nanti kami mohon juga masukan dari Watiman rahimakumullah semua ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bittaqwa wa nahana 'anit tiba'il hawa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah salat subuh Masjid Al-Aqsa Altar Regensi Tanjung Sari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang pantas untuk kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali ucapan syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas karunia nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, terutama nikmat berjamaah, nikmat bermasyarakat, nikmat berkeluarga ya. Jadikan hidup kita senantiasa orientasinya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan dilandasi niat karena Allah Subhanahu wa taala dan selalu berusaha untuk mencontoh kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang kita akan baca, yang kita sharingkan pada pagi hari ini, yang pertama masih berkaitan amar ma'ruf nahi mungkar, atau hadis ini kemana arahnya nanti mungkin dikondisikan saat ini gitu ya. Baik, ya, dari an ummil mu'minina ummi salamata hibni binti abi umayyah Hudzaifah radhiyallahu anha anin nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala innahu yusta'malu alaikum umara'u fata'rifuna wa tunkiruna faman kariha faqad bari'a wa man ankara faqad salima walakin man radiya wa taba'a qalu ya Rasulullah ala nuqatiluhum qala la ma aqamu fikumus salat rawahul Muslim. Dari ummil mukminin Ummi Salamah radhiyallahu anha, semoga Allah ridho kepadanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya beliau qala bersabda, innahu yusta'malu alaikum umara'u. Jadi innahu sesungguhnya, hu ini kembali kemana ya dhamirnya? Mungkin kepada kondisi. Innahu sesungguhnya yusta'malu itu akan memperkerjakan, akan bertugas. Arti aslinya ya. Innahu sesungguhnya yusta'malu akan mempekerjakan, akan bertugas alaikum atas kamu umara'u, pemimpin-pemimpin. Ya. Akan hadir kepada kamu pemimpin-pemimpin. Fata'rifuna wa tunkiruna. Fata'rifuna, kamu mengenalnya. Maksudnya di sini arafah mengenalnya, ta'aruf. Fata'rifuna, kalian mengenal kebaikannya, wa tunkiruna, dan mengingkari kejahatannya gitu kan ya. Faman kariha, siapa orang yang benci, faqad bari'a, maka sungguh terlepas. Di sini nanti artinya waman ankaro, dan siapa yang mengingkari, faqad salima, sungguh telah selamat. Walakin akan tetapi man rodiya wa taba'a, siapa yang ridho dan mengikuti. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ala nuqatiluhum, apakah kami perlu perangi mereka, pemimpin-pemimpin itu? Qala, Rasulullah bersabda, menjawab, la, tidak, ma aqamu fikumus salat, selama mereka mendirikan salat, gitu kan ya. Di sini man kariha tadi ya. Di sini tadi faman kariha faqad bari'a, siapa yang kariha itu benci biqalbihi, dengan hatinya, walam yastati inkaro biyadi, artinya tidak kemampuan untuk mengingkari dengan kekuasaannya, wala lisani, dan dengan lisannya,
faqad bari'a minal ismi, maka terlepas dari dosa. Ini kelihatannya gini, Bang. Jadi akan muncul, akan bertugas kepada kalian para pemimpin-pemimpin, fata'rifuna, terkenal kebaikannya, watunkiruna, dan juga mengingkari. Di sini artinya terkenal kejelekannya, kejahatannya. Nah, di sini nanti kita masyarakat sebagai apa? Sebagai yang dipimpin atau sebagai masyarakat banyak, siapa yang benci di sini artinya benci dengan rasa hati. Kemudian tidak ada kemampuan mengingkari dengan tangannya atau lisannya atau tidak bisa merubah saja. Faqad bari'a minal ismi, artinya terlepas dari dosa. Kemudian waman ankaro, di sini waman ankaro bihasbin taqatihi, artinya siapa yang mengingkari dengan patuh dengan rasa takut, faqad salima min hadhil masyiyah, maka dia selamat dari kemaksiatannya. Waman radiya bi fi'lihim taba'ahum, dan siapa yang ridho dengan amal mereka dan mengikuti mereka, fahuwal asiyah, maka mereka termasuk orang-orang yang maksiat, artinya dosa. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan ya, Pak Iwan ya, Mas. Jadi akan muncul, akan memperkerjakan, akan bertugas alaikum atas kalian umara'u, para pemimpin-pemimpin. Kamu kenal fata'rifuna wa tunkiruna, kenal kebaikannya dan kejahatannya. Siapa yang benci dengan rasa hatinya, maka dia selamat dari dosa. Dan tidak ada kemampuan untuk merubah dengan tangannya atau lisannya, maka artinya dia selamat dari kemaksiatan itu. Tetapi siapa yang mengikuti, ya, kemudian tadi ridho, wataba'an, dan mengikuti, fahwal asyi, maka dia termasuk orang-orang yang maksiat, orang-orang yang dosa, gitu kan ya. Nah, kemudian di sini para sahabat, kalau ya Rasulullah ala nuqatiluhum, apakah perlu meperangi mereka? Perangi di sini artinya apa ya? Di demo mungkin di demo atau tidak? Makar ya? Oh, apakah perlu kita adakan makar terhadap mereka dengan kejahatan-kejahatan mereka? Kata Rasulullah, lah, tidak usah. Ma'aqamu fikumus shalat, selama mereka masih mendirikan salat. Ini hadis kawan. Artinya tetap dikaitkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita sebagai masyarakat bagaimana mensikapi terhadap munculnya kejahatan-kejahatan atau kemaksiatan-kemaksiatan yang justru muncul dari umara hukum, pemimpin-pemimpin kalian gitu. Di sini ada etika, Pak ya. Makar tidak boleh selama gitu ya. Mungkin tadi hadis itu keluar ketika lagi kacau-kacaunya pemerintahan di sini. Di mana? Ya, maksudnya Indonesia kan banyak yang dimulai. Ini hadis zaman Nabi. Ada keluar di YouTube itu, hadis itu keluar. Oh, gitu ya. Jangan selagi pemerintah itu melakukan menegakkan sholat. Artinya Nabi tidak mengkhususkan Indonesia ini, Pak. Enggak, artinya konteksnya di Indonesia ada. Oh, gitu ya. Keluar kan, jadi ketika audio itu ada yang ini, pokoknya selagi pemerintah itu oke lah, ada kebaikan, ada kejelekan, tapi selagi pemerintah menegakkan sholat, kita nggak dilarang sholat, tentu tidak boleh makan. Artinya menyampaikannya dengan doa, dengan nasihat ke pemerintah, bukan mau dimulai. Paman kariha, siapa yang benci, minimal kita ada rasa benci dalam hati aja, tapi tidak berarti dengan makar itu, dengan memberontak itu tidak. Tapi mendoakan pemimpin itu. Ini ada arahan hadis ke sana ya. Iya, kaget juga nih. Tapi kita tidak termasuk orang yang ridho dan mengikuti tentunya. Dengan batin kita aja nolak gitu. Jadi nggak boleh sampai merusak, sampai makar lah udah. Islam tidak membenarkan hal itu selama pemimpin itu atau kelompok itu masih melaksanakan tadi. Lah kata Rasulullah, ma'aqamu fikumus shalat. Tidak usah selama mereka masih fikum, pada kalian masih mendirikan sholat. Sholat secara fisik atau sholat misalnya. Jadi tidak melarang, artinya pemerintah itu masih agamis lah, artinya walaupun sedikit masih ada agamis. Artinya tidak melarang sholat, tidak melarang haji. Oh gitu. Iya, artinya dan pemerintah pun ya tetap. Atau ma'aqamu selama mereka
mendirikan sholat atau bisa diartikan selama dia tidak sendiri, pemerintah sendiri, ya aparatnya lah, bukan pemerintah kan lembaga ya, aparatnya itu melakukan sholat menegak itu. ini ada hadis ini didikan kepada kita, ini artinya tidak brutal Iya, gitu kan ya. Jadi ada ketundukan yang mengkafirkan seseorang. Gimana Pak? Apalagi mengkafirkan seseorang. Oh ini mengkafirkan ya. Di negeri kita ada istilah gini saat ini nih Pak Ustadz. Jadi ketika kita Rasulullah itu menyuruh taat pemimpin, tapi pemimpin yang gimana dulu itu di negeri kita sebenarnya nggak boleh berbahasa seperti itu. Saya sepakat dengan Pak Iman. Ketika seorang, mohon maaf, orang nomor 1 di negeri ini tidak melarang kita sholat, kita masih ada potensi ya pemimpin itu baik gitu. Tapi mengingatkan harus amar ma'ruf nahi munkar. Nasihatnya ulama itu mengatakan nasihat dengan cara baik-baik. Betul. Dan mendoakan, ujungnya mendoakan ketika batin kita menolak itu ada maksudnya kita berdoa aja, mudah-mudahan hidayah datang, pemerintah langsung berubah gitu. Enggak boleh itu makar-makar apa demo yang rusak-rusak atau lain. Tapi kita tidak ridho juga terhadap amalan mereka kan, tidak suka minimal di sini, tapi bikol bihi. Maka nanti di saat kita man kariha bikol bihi walam yastati inkaro biyadi wala lisani, kemudian artinya benci dengan hati, kemudian merubah mengingkari dengan tangan tidak mampu, dengan lisan tidak mampu, maka bari aminal ismi, terlepas dari dosa. Nah ini kembali terlepas. Ya artinya posisi rakyat sih posisi aman sebenarnya. Artinya ketika batin posisi aman. Iya, kalau batinnya menolak aja udah aman dari dosa. Istilahnya nggak kena dosanya rakyat mah. Udah memimpin lah mau kemana, kita menolak aja. Nah, setuju nih, udah. Aduh. Saya tuh takjubnya nggak di sini. Ya, taat pemimpin itu kayak apa gitu. memang dikaji secara khusus ya. Kenapa ya? Maka Ada situ ada, tapi yang banyak ngerti malah kembali. Ya. Demo tuh nggak boleh, demo anarkis nggak boleh. Jelas sekali ya. Ketika kita demo oke mungkin demo mengedukasi nggak masalah Pak Ustadz. Ada kayak gini, mohon maaf ya karena saya juga bagian dari aktivis waktu di 98. Jadi ada demo-demo yang kriteria masuk di situ. Jadi nggak boleh anarkis, demo tuh boleh. Ya, demo damai itu boleh. Yang nggak setuju anarkis setuju. Ya. Islam tidak membenarkan saya rasa. Betul. Jadi tidak boleh membuat kerusakan di muka bumi itu yang merusak-rusak, menginjak-injak rumput masjid Istiqlal, kantor-kantor itu nggak boleh. Demo secara mengedukasi itu boleh ya. Karena itu memang ada pembolehan, ada aturan di situ. Dan pemerintah pun tidak tutup mata. Cuma sekarang ini udah kebablasan, ada istilah, mohon maaf nih, ada gaya reformis misalnya, reformasi itu. Oknum. Ya, reformasi itu bagus, cuma kebablasannya yang nggak boleh. Merubah itu boleh, Pak Dino. Kita merubah tuh, tapi yang kebablasannya yang nggak boleh. Cuma ini hadis ini disampaikan zaman 14 abad yang lalu. 1500 tahun yang lalu. Ini konteksnya ya. Sekarang ini masih aktual, masih relevan dengan kehidupan ini. Mengajarkan Islam ini harus seperti ini gitu kan ya. Nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang mungkin kita tidak suka gitu ya. Tidak suka ya Pak Iwan ya, mungkin aduh kia-kia gitu. Tapi bagaimana mensikapi? Saran. Ya kan orang pemimpin ya. Posisi yang jelek tadi kan. Tadi tidak ada di sini tidak arahan doa Mbak ya di sini ya. Artinya mendoakan itu kewajibannya sebenarnya. Ya, mendoakan batinnya kan menolak kita dari kita itu otomatis dia juga disarankan dalam mengeluh, artinya mendoakan saja. Dengan doa itu mudah-mudahan komunitas itu dapat hidayah berubah dari yang kemaksiatan itu. Itu selama-lamanya iman, tapi bukan berarti dia mengeluh tapi tidak mendoakan, malah mengkafirkan itu nggak bisa. Mendingan doain aja, lebih baik begitu. Caranya begitu. Oke. Nggak ada petunjuk doa sih. Jadi nanti tiap orang mensikapi, dan ini ada arahan hadis ya. Ada arahan Rasulullah SAW mensikapi munculnya pemimpin-pemimpin baik yang level daerah ataupun nasional ataupun mungkin dunia gitu kan ya. Bagaimana kita seorang muslim mensikapi hal itu? Nah minimal kita ada rasa tidak suka terhadap amalan-amalan yang mereka kurang setuju dalam kehidupan gitu ya. Jadi di sini dari Ummi Salamah katakan Rasulullah pernah berkata akan muncul kepada kalian para pemimpin fata'rifuna wa tunkiruna, kalian mengakui, mengenal kebaikannya dan juga
mengingkari akan kejelekannya. Faman kariha faqad bari'a, siapa yang benci di sini maka terlepas dari ismun, dari dosa. Artinya hati kita memposisikan, kalau tidak misalnya tadi, kemudian sini kan man kariha biqalbihi wa lam yastati inkara biyadihi wa la lisani faqad bari'a minal ismi. Siapa yang benci dengan hatinya kemudian tidak ada kemampuan mengingkari dengan tangannya dan lisannya, maka dia terlepas dari dosa gitu kan ya. Tapi jangan mengambil posisi walakin man rodiya wa taba, siapa yang akan tetapi siapa yang ridho dan mengikuti. Maka di sini nanti termasuk di ini rodiya bi fi'lihim, ridho terhadap amalan mereka, wa tabahum dan mengikuti mereka. Fahuwal asyi, asyi itu maksiat ya, termasuk dosa gitu ya. Nah, zaman sahabat juga ada ini, Mbak. Ini ada semacam saran, masukan. Qalu para sahabat, ya Rasulullah, ala nuqatilum, apakah perlu perangi mereka? Nuqatil, perangi mereka. Qala la, kata Rasulullah, ma aqamu fikumus shalat, selama mereka, tadi Abang mengatakan selama artinya tidak melarang kita sholat, atau di sini ma aqamu mas la, tidak, selama mereka fikum ada dalam kalian as-sholat, melihat sholat mereka. Ini sama muslim, berarti sholat muslim dong gitu kan. Iya, dia membela kebutuhan muslim. Jadi sholat itu terjemahannya luas, dan ibadah-ibadah lainnya kayak haji, kayak itu tidak dilarang, membela muslimnya dilarang, taklim dilarang, itu pengertiannya luas. Oke, watimarohibakumul, seperti itu. Jadi ini sudah diprediksi oleh Rasulullah SAW, sudah dianalisa oleh Rasulullah. Suatu saat mungkin kita hidup dalam kondisi mungkin kita tidak sejalan, tidak setuju dengan pemimpin, atau misalnya dengan pemimpin yang kita saat ini ataupun nanti ke depan, atau gimana kondisinya yang digambarkan oleh Rasulullah. Bagaimana kita mensikapinya? Ya, kita tidak ikut terlibat dalam kemaksiatan itu. Kemudian tertanam pada diri kita tidak setuju dengan amal mereka, dengan sikap mereka. Kemudian juga tetap amar ma'ruf nahi munkar ada, tapi di sini tidak frontal begitu sampai memerangi gitu, sampai makar gitu kan ya. Tapi tadi ada catatan, selama mereka menjalankan sholat, mereka selama mereka dengan bahasa Baiman mah melarang, tidak melarang kebaikan-kebaikan. Kalau sudah itu nanti mungkin lebih ekstrim lagi gitu Pak ya. Tapi yang jelas kalau misalnya demo-demo sekarang Pak Iwan kan yaitu oknum ya. Karena Islam saja dalam perang saja Pak Iwan kan tidak boleh merusak fasilitas tempat-tempat umum ya. Tempat ibadah baik itu muslim non muslim. Kemudian tidak membunuh perempuan, tidak membunuh anak Islam. Tapi ya Islam mengatur demikian gitu kan ya, sampai begitu. Orang yang sudah menyerah ya nggak usah di apa ya, seperti itu, udah ampun, ya udah kita tinggal menerima penyerahan mereka seperti itu ya. Nah benar, sebenarnya kembali lagi kita selaku seorang muslim, orang Islam, sebenarnya Islam itu ajaran sangat indah sekali. Dan saya juga tidak setuju, saya katakan tidak setuju, tidak pantas disematkan kepada orang Islam itu teroris. Artinya Islam mengajarkan baik kok, baik, tidak boleh. Saya juga setuju lah menundemo sampai karusak pagar gitu. Padahal pagar TNT kan kudu biaya deh, biaya ini kan rusak. Aduh ya Allah ya Allah. Oke, kita selaku ini kita hadir saat ini di Masjid Al-Aqsa ini, kita sepakat ya bagaimana persuasif saja, cara pendidik tadi saya bilang artinya ada apa ya, demo itu dengan cara ya etika-etika yang Islam ajarkan. Karena demo anarkis itu rata-rata, mohon maaf, di Timur Tengah itu ya, dalam sejarah besar menulis ya, rata-rata negara itu gagal Pak Ustaz. Dalam mencapai kemakmuran gagal saja. Dan sejarah mencatat itu gitu. Negara-negara Timur Tengah dengan mengadopsi cara-cara demonya ada, tapi tidak mengedukasi karena keinginan pribadi, keinginan apa itu akhirnya gagal saja. Ada beberapa negara termasuk Suriah gagal. Jadi ini jadi pelajaran buat kita semua supaya negara Republik Indonesia ini nggak seperti itu cara demo. Demo itu penting sebenarnya. Ketika kita mengingatkan pemimpin sudah selalu jauh melenceng. Nah tapi ketika membuat anarkis semuanya rusak. Ada beberapa negara hancur, kehidupan tidak tenang.
Itu yang kita hindari gitu, Pak Iwan. Secara fisiologis ya, Iya. mungkin mengalami ya rekan-rekan semua mungkin waktu kuliah, waktu apa, kadang-kadang terpancing kan Pak ya. Kadang-kadang orang yang ini jadi kalau sudah ada yang memulai gitu provokator jadi terbawa gitu Pak ya mungkin. Kalau kami 98 itu sebenarnya karena kondisi ya, jadi kita buat terpancing. Kan kalau nanti parah dulu, karena lagi satu film itu. Enggak, maksudnya Bang, di lapangan Bang kita tuh udah tenang aya mau provokasi Ya, ya, ikut. Tapi sebenarnya kalau di lapangan kalau diteliti lagi sebenarnya intel yang bergerak, yang provokator itu. Iya, ini pengalaman kami. Dari si ada polisi nggak ya? Oke, jadi begitu ya. Ya. Betul, sebenarnya Islam itu atau anggap sajalah pendemo itu baik-baik gitunya, kadang-kadang terpancing gitu ya. Wallahu alam ya, itu mungkin yang jelas ini mengajarkan ke depannya kita harus bersikap bagaimana Islam mengajarkan. Ini kaitan dengan prediksi masa depan ya. Hadis berikutnya an Ummil Mukminina Ummil Hakami Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha, ini dari Ummul Mukminin ya, istri Rasulullah sallallahu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha faji'an yaqul, ini tolong ya nanti juga mohon masukannya, la ilaha illallah wailul lil arab min syarrin qadif tarobat, qadik tarobat, qadik dekat, futihal yaum min rodmi ya'juj wa ma'juj mislu hadi wa halaqa bi usbu'aihi ibhama wallati taliha faqultu ya Rasulullah anahliku fina solihun qala na'am idza qasrul khabasu muttafaqun alaih. Begini ya, ini hadis terjemah dulu ya. Dari Ummul Mukminin Zainab binti Jahshin radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam dakhala alaiha faji'an. Jadi maksudnya dakhala termasuk datang kepada Zainab faji'an dalam kondisi ketakutan. Rasa kelihatan udah gelisah atau panik ya. Sambil yaqulu berkata, bersabda, la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, wailul lil arabi, artinya celaka, wailul lil arabi bagi bangsa Arab, wailul lil arabi min syarrin, dari kejelekan kodik taroba, sudah dekat, gitu ya, mungkin itu ya. Putihal yaum min rodmi yazuj wa ma'zuj mislu hadi. Putiha artinya dibuka, hari ini dibuka min rodmi. Rodmi ini apa? Batas ya. Apa ini rodmi itu? Oh ini sudah. Ya'juj wa ma'juj. Jadi maksudnya telah hadir, telah dibuka hari ini. Jadi wailul lil arabi min syarri qadik taroba. Jadi sudah dekat kejahatan, kejelekan. Kemudian terbuka hari ini dari batas kedekatan Ya'juj wa Ma'juj. Mislu hadihi, seperti ini artinya nanti Rasulullah wahalaqa itu melingkarkan bi usbu'aihi, artinya dengan telunjuknya kepada ibhama, kepada ibu jarinya, walati taliha, seperti ini gitu ya. Jadi Rasulullah mengisyaratkan gitu. Fakultu ya Rasulullah, wahai Rasulullah, anuhliku fafina solih, apakah akan binasa, sedangkan di dalam wafina pada kami itu as-solihun, masih banyak orang-orang yang soleh. Qala Rasulullah bersabda, na'am iya, idza kasurul khobasu, apabila telah banyak al-khobas. Apa ini? Khobas itu kejahatan. Tapi sudah apa istilahnya apa ya? Sudah maksimal banyak kejahatan-kejahatan. Ini tentang Ya'juj Ma'juj ini apa? Setahu saya ini yang ini semacam apa? Masih kaitan dengan pemimpin, Bang. Ini suatu suku yang suatu datang pada akhir zaman yang memiliki kekuasaan dan
perusak kalau nggak salah ya. Ini tolong diluruskan juga yang ini yang nanti menyaksikan ini. Jadi kata Rasulullah datang kepada Pak Zainab binti Jahsyin, kemudian kata la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Allah. Kemudian celaka bagi bangsa Arab, telah dekat kejelekan, telah dekat kerusakan. Kemudian dibukakan hari ini batas Ya'juj wa Ma'juj. Kemudian seperti ini gitu kata Rasulullah. Cuma di sini fakultu ya Zainab di sini Zainab berkata, "Ya Rasulullah, anuhlika wa fina sholihun." Ini kaitan dengan kerusakan. Apakah akan binasa sedangkan kami masih banyak orang-orang yang soleh? Orang-orang yang soleh, qala Rasul bersabda, "Na'am, iya, idza kasural khobas." Apabila kejelekan, kejahatan sudah banyak sekali, sudah tidak tertahankan mungkin seperti itu. Jadi ini munculnya Ya'juj wa Ma'juj gitu. Dalam Al-Qur'an ada ya? Ada. Jadi Ya'juj Ma'juj wa Ma'juj ini sebenarnya makhluk juga. Jadi kaum ya. Ya, artinya kaumnya. Jadi memang mereka membuat kerusakan. Ada juga digambarkan itu mereka makhluk-makhluk yang agak aneh ya. Jadi nanti timbul. Nah, walau alam kalau sekarang itu udah muncul apa belum. Jadi memang dari bentuk dan rupanya kaum itu memang aneh. Ada yang menggambarkan seperti mohon maaf telinganya lebar ya, tidak jauh dari jin. Itu sebenarnya jadi ada di Al-Qur'an juga ya. Nanti ada kaitannya dengan turunnya Dajjal. Ya'juj dan Ma'juj itu mengarah ke sana. Ini datang di akhir zaman gitu betul ya. Tapi ada juga mengartikan ini Ustaz. Artinya Ya'juj wa Ma'juj itu adalah misalnya memang tidak digambarkan dalam Al-Qur'an, tafsir Al-Maraghi dan lain memang ada jam. Tapi ada lebih bersifat kepada sifat. Ini kaum perusak gitu kan ya. Nanti juga ini diceritakan zaman apakah di suatu level tempat di kita ataupun di mana gitu. Nanti mungkin ini perlu kajian khusus lagi nih, soalnya ini perlu. Jadi Rasulullah menggambarkan artinya akan datang gitu ya, udah dekat. Ini tentang Ya'juj Ma'juj ini memang kaitan dengan akhir zaman nih. Ada tambahan yang lain mungkin dengan referensi yang pernah tahu? Ya, kalau saya tahu sih Ya'juj Ma'juj itu suatu dua kaum yang connect, tapi di bidang kerusakan alamnya nggak rusak dunia. Nah, waktu zaman Nabi Musa di satu lembah di daerah Timur Tengah dikurung sama Nabi Zulkarnain dengan Allah. Jadi waktu dikurung dengan dicoba dengan besi dan tembaga setinggi apa, kita nggak tahu, sudah dicerita di Al-Kahfi itu dengan licinnya, dengan tebalnya. Habis setelah selesai dengan ridho Allah, dengan takdir Allah, suatu saat benteng ini akan hancur, kalian akan keluar dan ini digambarkan di mana tempatnya? Di wilayah Timur Tengah antara lembah dan lembah. Jadi kita juga nggak tahu posisinya di mana, tapi sekarang banyak penelitian dicurigai inilah, tapi secara kasat mata kita nggak tahu gitu. Tapi di Quran itu di satu lembah dikurung di sana, dibenteng sama besi, dicor pakai besi, terus dicor pakai pakai tenaga, dengan licinnya itu sampai nggak bisa tembus. Tapi suatu saat dengan izin Allah, ini benteng ini pasti akan runtuh, kalian akan keluar, dan begitu kalian keluar, Dajjal keluar, dan kiamat akan datang. Lembah itu ada kaitannya dengan Bukit Tursina ya? Enggak, kalau Bukit Tursina itu Nabi Musa untuk menerima wahyu kan. Kalau Ya'juj Ma'juj itu lembah, jadi ini gunung tengah-tengah. Jadi sama Nabi Zulkarnain itu dikisahkan seorang raja juga, seorang pengembara juga, dan Nabi juga dalam sejarah lain. Di Nukoyong, di kitab Nukoyong, jadi digiring sama Nabi Zulkarnain ke lembah tersebut. Nah di sana dicor dengan bantuan masyarakat tersebut, kemudian kalau hampir sekitar 70 tahun membuat bentengnya Nabi Zulkarnain membuat bentengnya. Nah begitu selesai berdoa dengan izin Allah, suatu saat benteng bisa tertutup gitu. Nah, adapun hadis yang tersebut yang saya pernah pelajari, jadi waktu Rasul menggigit itu, jadi sudah terbuat celah kan sebesar dari benteng tersebut. Jadi istilahnya itu apa? Bahasanya tuh lama orang mah ngamimitian bakal runtuh gitu kan. Jadi istilahnya udah mulai ada celah dan benteng tersebut pasti akan runtuh sesuai dengan izin Allah. Tadi memang kaitan dengan Gunung Tursina ini memang Ya'juj Ma'juj itu kadang-kadang ada pasukan atau kaum yang memang nanti yang memerangi Nabi Isa apa ya? Walaunya nanti terima kasih Pak Dino ya, nanti juga dari rekan-rekan semua.
tentang ini. Yang jelas intinya apa tuh hadis yang tadi tentang akan kedatangan Ya'juj wa Ma'juj itu di sini kodi taroba, jadi sudah dekat gitu, Pak. Artinya digambarkan ya, artinya kan yang disebut dunia ini kan singkat gitu kan ya. Zaman Nabi sampai kan sekarang masih terus berjalan seperti itu. Tapi yang jelas mensikapinya, jadi tetap di sini kelihatannya sampai Jaina berkata, apakah ini kan jadi kaum yang memiliki kekuatan ya, perusak gitu, perusak. Apakah akan binasa kami sedangkan banyak yang orang-orang yang soleh gitu ya? Ya kalau misalnya di sini kata Rasulullah, iya kalau apabila sudah kerusakan yang sangat gitu ya. Nah berarti di sini perannya kembali lagi artinya Ustaz, amar ma'ruf nahi mungkar harus ada berarti kan ya. Jangan sampai justru orang itu sudah lebih cenderung kemaksiatannya daripada orang-orang yang baiknya gitu kan ya. Lamun dina bahasa Sunda basok milihan beunyeul mah gitu ya, dina biasa milihan apa tuh serah ya. Lamun serah loba geus jadi ulah dipilajaran udah biasa dikamplok gitu kan. Kalau satu butir remeh, banyak nasi. Oke, sebelum kita kembali ke hadis, Ya'juj Ma'juj ada nanti. Tapi yang jelas ini mungkin nanti perlu juga mungkin hari Minggu kita ungkap lagi tentang Ya'juj Ma'juj ini, tentu dengan termotivasi kita untuk terus membaca referensi ilmu itu seperti saja. Oke, ini tadi kembali diawali saya memang keterbatasan ini kadang-kadang memahami hadis ini kemana, makanya perlu bantuan dari Watuman Rahimakumullah juga yang mungkin dari rekan-rekan yang menyaksikan hal ini ya. Jadi kembali kepada hadis dan tadi ya. Jadi Rasulullah mengatakan akan datang umaro, hadis yang tadi ya. Jadi pemimpin-pemimpin yang mungkin kita tidak suka dengan amalan-amalannya gitu kan ya. Kita mensikapinya, kita minimal membenci dalam hati, kemudian kalau tidak ada kemampuan merubahnya, maka kita sudah terlepas dari dosa gitu ya. Tetapi di saat mengikutinya ridho, nah kemudian kita termasuk orang-orang tersebut, termasuk orang yang al-ashi ya, mereka dalam hal kemaksiatan. Jadi dalam hal ini juga Rasulullah mengingatkan tidak usah dengan frontal selama mereka masih tidak melarang sholat atau masih mereka melaksanakan sholat. Kemudian hadis yang kedua yang Rasulullah mengatakan kepada Zainab binti Jahshin ini, Ummul Mukminin. Jadi Rasulullah ini jadi datang dengan kondisi ketakutan, kemudian la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah. Kemudian celaka bagi bangsa Arab, telah dekat kejelekan di mana hari ini artinya tadi batas waktu yang kedatangan Ya'juj wa Ma'juj itu ya. Ya'juj wa Ma'juj itu Rasul menggambarkan seperti ini. Artinya Zainab berkata sih ini mungkin gambaran kerusakan alam gitu ya, dunia. Terus kan anuhlika wa fina solihun, apakah akan binasa semua sedangkan masih ada orang-orang yang soleh? Tapi kata Rasulullah iya kata Rasulullah. Tapi ada yang soleh, tapi misalnya kerusakannya sudah sangat parah gitu kan ya. Kasru banyak al-khobas, jadi khobas itu kejelekan-kejelekan seperti itu. Nah udah akut banget gitu ya. Nah ini Watuman Rahimakumullah, apa yang dapat kita ambil pelajaran dari hadis ini? Artinya tetap dikaitkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kita harus memposisikan semaksimal mungkin ada dalam posisi tetap dalam kebaikan ya. Kalaupun ada misalnya ketidaksetujuan, sampaikan dengan cara yang elegan gitu kan ya, tidak dengan cara merusak ataupun istilahnya tidak sesuai dengan Islam ajarkan. Saya rasa seperti itu. Baik, kelihatannya dua hadis saja nih untuk biar karena banyak waktu juga, besok mungkin perlu kita tambahkan kalau misalnya ada hal-hal yang kurang tepat ya dalam penyampaiannya. Ini banyak ya, amar ma'ruf nahi mungkar ini masih banyak hadis ini. Tapi yang jelas artinya dari hadis-hadis sebelumnya dibaca, kita harus berperan dalam amar ma'ruf nahi mungkar ini sesuai dengan posisi kita sebagai pemeran sebagai kapasitas kita sebagai apa, terutama yang diberikan
posisi, artinya yang diberikan kewenangan, kekuasaan, maka amar ma'ruflah dengan kedudukan. Ikhwatu iman rahimakumullah ya. Kalaupun kita misalnya ya orang yang biasa, tapi minimal kita tidak terlibat, tidak ikut dalam kemaksiatan. Terakhir, mudah-mudahan di Alta ini juga kita senantiasa amar ma'ruf nahi munkar jalan, terutama dalam hal tawassobil haq wa tawassobil sabar, seperti supaya kita tidak termasuk orang-orang yang rugi ya. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassobil haq wa tawassobil sabar ya. Demikianlah ya Tuhan rahimakumullah. Mudah-mudahan apa yang dibaca pada pagi hari ini, walaupun nanti soalnya malam juga saya datang malam, jadi kadang baca hadis ini teh kurang begitu referensinya kurang dibahas, tapi terima kasih masukan-masukan dari Tuhan rahimakumullah. Insyaallah tentang hadis ini kalau ada belum kesempurnaan nanti bisa dibahas lagi dalam waktu yang lain ya. Kurang lebihnya mohon maaf, begitulah. Mudah-mudahan bisa diambil ibrah pelajaran dari hadis yang dibacakan barusan. Kita akhiri saja ya dengan doa, dan setelah ini biasa kita memanfaatkan waktu mungkin sekitar 10 atau 15 menit kita ngobrol sambil menghabiskan kopi yang dihidangkan nih Ustaz ya. Makasih kopinya. Juga kepada ibu-ibu juga kalau misalnya warga Alta yang mau berkontribusi dengan makanan, karena kadang-kadang kopi saja gitu ya, nanti mungkin artinya ya terima kasih dengan kopinya stoknya banyak sekali. Kalau bisa sih awuk-awuk lah ibu-ibu. Awuk ya. Awuk lah. Like IG misalnya. Terima kasih juga mudah-mudahan bermanfaat bagi kita juga bagi ikhwati rahimakumullah yang ikut mengikuti IG Al-Aqsa ini. Demikianlah Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya ingin menyikapi dulu isi dari